Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya mungkin mohon maaf untuk audio sementara kita akan mute-kan ya semuanya. Syukron. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kami hormati Ustadz Ahmad Muhajir selaku Kepala Madrasah Aliyah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati pula asatidah sekalian, baik itu wali kelas, kelas 12 dan juga panitia tim sukses untuk kelas 12. Yang kami hormati pula seluruh wali santri kelas 12 yang sudah hadir dan bergabung dalam acara kita kali ini. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Pada siang hari ini kita bisa bertatap muka walaupun melalui daring. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk acara siang hari ini, insya Allah kita akan membahas terkait kegiatan kelas 12, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan belajar dan juga pembuatan paspor secara kolektif. Untuk acara siang hari ini, pertama susunan acaranya adalah sambutan dari Kepala Madrasah kita, Ustadz Ahmad Muhajir. Kemudian setelah itu pemaparan penjelasan dari tim atau ketua tim sukses studi lanjut kelas 12, Pak Rika Rahardi SPD. Dan setelah itu insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan sebelum itu kami sampaikan pula bahwa untuk acara kita siang hari ini waktunya ya terbatas hanya sampai jam 3 tepat, eh, menjelang asar gitu ya. Jadi mohon dimaklumi. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengefektifkan waktu kita, untuk yang pertama kita akan sama-sama menyimak dan mendengarkan sambutan dari Kepala Madrasah kita kepada Ustadz Ahmad Muhajir LC. Kepada beliau, falyatafadhol masykuran mahjuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan, ingin cross check apakah suara dari mic saya jelas. Alhamdulillah jelas, Ustaz. Insya Baik, Allah. alhamdulillah, alhamdulillah, Jelas Pak Ustadz. alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang saya hormati rekan-rekan asatidzah dari unsur wali kelas kelas 12 dan juga tim sukses kelas 12 serta
jajaran struktural Madrasah Aliyah Al-Irsyad Tengaran 2 Majalengka, serta seluruh panitia yang sudah eh, menyiapkan agenda kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Dan yang terhormat Bapak, Ibu, orang tua, dan wali santri kelas 12 Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 2 Majalengka, hafidhakumullahu ta'ala wa ra'akum jami'an. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan untuk kita bisa mengadakan kegiatan tatap muka secara daring ini dengan para orang tua dan juga wali santri kelas 12. Ini adalah pertemuan yang sangat penting yang mana harapan kami, mungkin juga Bapak Ibu sekalian, menghendaki adanya pertemuan ini bisa kita laksanakan rutin, minimal 1 semester sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kita akan mensosialisasikan beberapa program-program yang telah kami siapkan untuk mendukung Ananda putra Bapak Ibu sekalian dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan akhir di masa pendidikan mereka di jenjang madrasah aliyah ini. Sebagai bahan persiapan untuk para ananda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tentunya kami sadar bahwa madrasah belum bisa maksimal dan optimal dalam memberikan bimbingan-bimbingan, wabil khusus dalam hal ini adalah bimbingan belajar yang berkaitan dengan program studi lanjut santri-santri kelas 12. Kami sadar akan hal itu sehingga kami berupaya untuk bisa memfasilitasi santri-santri sekalian, Bapak Ibu sekalian yang menghendaki putra-putranya setelah lulus dari Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 2 ini barangkali ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi idamannya. Baik itu perguruan tinggi ulum syar'i yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, maupun perguruan tinggi negeri yang ada di dalam maupun di luar negeri. Sehingga insya Allah dalam kesempatan ini nanti akan disampaikan beberapa informasi lebih detailnya oleh perwakilan dari tim sukses kelas 12, kira-kira program-program apa saja yang akan ditawarkan atau akan disampaikan dalam kesempatan pertemuan siang hari ini. Mungkin gambaran
globalnya ada 3 poin atau 4 yang ingin disampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan program bimbingan belajar yang insya Allah akan diadakan oleh madrasah kita, baik itu bimbingan belajar yang sifatnya internal, yang pengampunya adalah dari asatidzah madrasah, ataupun bimbingan belajar yang sifatnya kita kerjasama dengan pihak eksternal. Terkhusus ini untuk kebutuhannya adalah santri-santri yang kelak nanti setelah lulus dari Piat 2 Majalengka ingin mencoba melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi negeri. Bisa lewat jalur SMBP ataupun lewat jalur SNBT. Sehingga kami berupaya untuk memberikan fasilitas-fasilitas tersebut, harapannya bisa membantu para ananda kelas 12 untuk menggapai cita-cita mereka, melanjutkan studi lanjut di kampus-kampus yang mereka dambakan. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kami dari tim atau dengan tim sukses kelas 12 melakukan beberapa diskusi terkait dengan fasilitas apa yang kiranya perlu kami tawarkan kepada para santri terkait dengan bimbingan belajar untuk persiapan studi lanjut. Adapun yang bimbingan yang bersifat internal, insya Allah kami fokuskan untuk mempersiapkan santri-santri untuk melakukan atau untuk persiapan lanjut studi ke kampus-kampus diniyah, baik itu yang di dalam maupun di luar negeri. Adapun yang persiapan untuk lanjut studi di kampus-kampus negeri, di dalam negeri, atau kampus-kampus umum yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, kami coba memfasilitasi para santri dengan mengadakan bimbingan belajar yang bersifat eksternal, bekerja sama dengan lembaga yang ada. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami juga tidak hanya concern terhadap program persiapan studi lanjut, namun kami juga insya Allah akan membantu para santri kelas 12 untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kegiatan asesmen madrasah ataupun ujian pesantren. Sehingga insya Allah dalam agenda yang kami siapkan untuk santri-santri kelas 12, kita akan adakan juga bimbingan belajar ataupun pelajaran tambahan bagi mereka dalam rangka persiapan untuk menghadapi asesmen madrasah maupun ujian pesantren. Besar harapannya dengan adanya fasilitas tersebut, santri-santri
bisa terbantu dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi rangkaian kegiatan asesmen akhir, sehingga harapannya adalah para santri mendapatkan kemudahan dalam belajar, kemudahan dalam murajaah, kemudahan dalam mengerjakan soal-soal asesmen, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan hasil yang terbaik, ini bisa menjadi modal langkah awal untuk melanjutkan studi lanjut, baik itu di kampus-kampus umum maupun kampus-kampus diniyah. Karena dengan nilai yang maksimal dan optimal, insya Allah peluang dan kesempatan Ananda lebih besar. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah pesantren melalui madrasah mencanangkan untuk dibuatkan sebuah program untuk kelas 12, yaitu program pembuatan paspor secara kolektif. Harapannya dengan adanya program ini, santri-santri kelas 12 itu dibantu atau terbantu dalam pembuatan paspor, yang mana paspor ini adalah salah satu di antara sekian dari persyaratan yang ditetapkan oleh beberapa perguruan tinggi, khususnya yang ada di luar negeri. Jika Ananda ada yang ingin mendaftar di kampus-kampus Timur Tengah, Saudi, maka wajib memiliki dokumen paspor yang diupload ke dalam portal pendaftaran kampus yang ada. Begitu pula kampus-kampus yang lainnya yang ada di luar negeri, mereka mensyaratkan adanya paspor, sehingga harapannya dengan dibukanya program ini, santri-santri yang ingin melanjutkan studi di luar negeri terbantukan dalam pengadaan atau pembuatan dokumen paspornya secara kolektif, yang gambarannya adalah kita panggil petugas imigrasi ke pesantren, kemudian proses pembuatannya dilaksanakan di pesantren. Dengan persyaratan-persyaratan yang mereka minta, dan juga tentunya dengan biaya yang insya Allah nanti juga akan disampaikan oleh eh, tim sukses kelas 12. Bapak Ibu, orang tua dan wali santri kelas 12, kami juga alhamdulillah sudah melakukan pendataan pada santri-santri kelas 12. Di antara mereka siapa saja yang barangkali memang ingin mengikuti program bimbel berbayar maupun juga mengikuti pembuatan paspor secara kolektif ini, namun memang ini baru sebatas pilihan Ananda. Tentunya Bapak Ibu memiliki pertimbangan tersendiri terkait dengan pilihan tersebut, maka nanti insya Allah dari tim sukses akan menyampaikan juga beberapa form yang perlu diisi oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan kesiapan dan juga kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti program-program tersebut.
kami sangat terbuka untuk berdiskusi dan mendengarkan masukan dari Bapak Ibu sekalian mengenai program-program yang kami sampaikan. Wabil khusus dalam kesempatan ini adalah yang berkaitan dengan bimbel persiapan studi lanjut yang berbayar, yang mana kita bekerja sama dengan eh, pihak luar, bimbingan belajar yang ada di luar. Dan tentunya kolaborasi serta kerjasama antara madrasah dan juga pihak stakeholder yang ada, di antaranya adalah orang tua dan wali santri kelas 12. Kolaborasi yang baik adalah kunci untuk keberhasilan dan juga kesuksesan kita semuanya, wabil khusus Ananda yang sekarang sedang duduk di kelas 12. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah, kurang berkenan, atau mungkin terlalu lama sambutannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, orang tua dan wali santri kelas 12 yang sudah berkenan menyempatkan diri untuk bisa menghadiri kegiatan sosialisasi eh, beberapa program kelas 12 ini. Besar harapannya Bapak Ibu sekalian memberikan masukan dan juga em, berdiskusi dalam forum ini sehingga kita bisa mengambil langkah yang terbaik untuk Ananda kelas santri-santri kelas 12 dan juga untuk pesantren Islam Irsyad Tengaran 2 Majalengka secara umum. Wallahu taala a'lam wabillahi taufik wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan kasiran kepada Ustadzuna Ustadz Ahmad Muhajir selaku Kepala Madrasah yang telah memberikan sambutan pada acara kita siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita akan langsung mendengarkan pemaparan terkait pelaksanaan eh, kegiatan bimbel dan juga pembuatan paspor kolektif yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Rika Rahardi SPD selaku Ketua Tim Sukses kegiatan kelas 12 ini. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ya, saya tampilkan dulu. Baik, Baik, ya, sudah terlihat. baik. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah Pak Ustadz, sudah kelihatan Sudah, Pak dan Ustadz. Baik, baik. Baik, pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih kepada Ustadz Muhajir yang berkesempatan meluangkan waktunya untuk mendampingi kami. Kemudian Ustadz Hendra sebagai wakakurikulum, saya ucapkan juga banyak terima kasih atas bantuannya, bimbingannya. Kemudian kepada rekan-rekan tim sukses, terima kasih atas dukungannya. Dan kepada Bapak Ibu Wali Santri, saya ucapkan banyak terima kasih sudah berkesempatan untuk menghadiri sosialisasi ini. Baik, bisa kita mulai. Next. Oke, itu aja.
Lanjut. Next ya. Oke, pinggir. Baik. Nah, dalam kesempatan ini ada dua judul atau dua tema yang oleh kami persiapkan, yaitu program bimbingan belajar untuk persiapan UTBK atau ujian masuk perguruan tinggi. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa untuk masuk perguruan tinggi di Indonesia itu ada dua, ya, melalui jalur prestasi dan melalui jalur ujian. Kalau melalui jalur prestasi itu melalui nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian jalur yang kedua yaitu jalur melalui tes yang namanya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Ini melalui jalur tes. Nah, untuk masuk mengikuti UTBK ini perlu sebuah persiapan. Biasanya sekolah-sekolah itu mengadakan persiapan, dan kami juga MA Alirsad ini mencoba untuk memfasilitasi kelas-kelas 12 ini agar siswa yang berminat untuk mengikuti UTBK jadi lebih siap gitu. Bisa dibaca mungkin tujuan program bimbingan belajar ini dipersiapkan gitu. Karena ini untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri, yaitu makanya sasaran utamanya adalah kelas 12 dari MA Alirisad ini. Kemudian jadwal yang kami persiapkan untuk mengadakan bimbingan belajar ini yaitu pada hari Ahad dan hari Selasa. Ini sudah disepakati pada saat pembicaraan awal dengan lembaga yang kami endorse, yaitu hari Ahad dan Selasa mereka bisa, kemudian tempatnya di eh, Madrasah Aliyah Al Irsad sendiri gitu, dengan waktu 90 menit dari jam 13.30 sampai jam 15. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ujian masuk UTBK ini itu bukan apa mata pelajaran yang diujinya, tapi ada dua apa nih aspek ya. Tes skolastik yaitu dengan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian pemahaman bacaan dan menulis, kemudian tentang matematika dasar. Kemudian ada juga tes literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, kemudian penalaran matematika. Nah, ini yang akan dibahas melalui lembaga yang sudah kami ajak untuk kerjasama, yaitu lembaga Ruang Guru gitu. Jadi hal inilah yang akan dipelajari oleh santri-santri kelas 12 pada saat bimbingan belajar nanti gitu. Nah, ini estimasi berdasarkan pembicaraan awal kami dengan pihak Ruang Guru, yaitu dari sekolah sebenarnya merencanakan yang 48 sesi. Jadi 48 sesi dengan sepekan itu 2 kali pertemuan. Estimasi biayanya itu 2.500.000 per siswa gitu. Kemudian opsi pembayarannya itu bisa dicicil 2 kali, 50-50 atau 75% dan 25%. Eh, itu nanti eh, masalah pembayaran juga mungkin kami akan bicarakan lagi juga dengan pihak yayasan bagaimana teknis pembayarannya. Mungkin nanti juga akan ada surat edaran kepada Bapak Ibu yang berminat anaknya untuk ikut bimbel ini gitu. Baik, lanjut. Nah, ini Bu, mungkin daftar nama santri yang ikut bimbingan belajar. Saya udah apa menarik data santri-santri yang berminat sekitar 2 pekan, atau tadi juga saya fixkan gitu, bisa dilihat ini siswa-siswa yang ikut
dari kelas A seperti ini mungkin ini yang di garis kuning itu yang tidak, jadi biar biar langsung cepat terlihat gitu ya. Pada dasarnya memang ini eh, kenapa ada banyak juga yang nggak ikut. Nah, karena pas saya tanya kenapa nggak ikut, eh, santri itu bilang kan, Pak saya mah ada mau ke apa diniyah gitu. Jadi saya mau ke Madinah ininya tuh. Oke ya nggak apa-apa ya, memang memang dalam hal ini kita juga nggak memaksakan gitu. Kalau misalnya yang mau ke Madinah ya istilahkan fokusnya ke sana, nggak masalah gitu. Kemudian nih kelas B-nya, ada kelas B atau nanti ada kelas yang lain ya yang belum ngisi itu memang waktu pas pengambilan data saya, siswanya lagi sakit. Kemudian tadi juga pas saya cari juga siswanya mungkin lagi istirahat, saya belum ketemu. Tapi mungkin kalau siswa yang belum mengisi atau berminat tapi belum mengisi, bisa nanti hubungin saya atau pihak wali kelas. Nanti bisa dicatat atau didata kembali paling gitu. Kemudian ini untuk kelas C. Baik, silakan bisa Ibu Bapak lihat. Baik, eh, untuk bimbingan belajar mungkin seperti ini slide-slide atau informasi-informasi awalnya dari kami. Kemudian kami lanjut ke program pembuatan paspor kolektif. Ini apa aspek yang kedua atau judul yang kedua yang kami ambil. Di sini kami eh, menampilkan apa nih, syarat-syarat paspor kolektif. Sebenarnya sama saja, misalnya seperti kalau yang sudah pernah membuat. Baik, kita lanjut dulu. Nah, untuk pembiayaan, kemarin saya pernah bertanya gitu sama sama kawan saya yang kerja di imigrasi yang daerah Tasik gitu. Pada dasarnya sekarang mah katanya biasanya yang elektronik katanya. Dan pembuatan paspor itu dengan biaya 650. Itu kalau ke sana gitu. Tapi karena kita memang kolektif, mungkin biaya dasarnya segitu 650. Hanya saja mungkin kita tunggu nanti ya, ya Ustadz Hendra ya dari pihak yayasan. Soalnya memang pihak yayasan lah nanti yang akan mengajukan ke pihak imigrasi di Cirebon. Kalau ini memang wilayahnya wilayah masuknya ke Cirebon ya. Tuh, paling lanjut. Nah ini untuk data data siswa atau santri yang berminat ikut pembuatan paspor kolektif gitu. Adapun yang tidak, di sini juga banyak yang saya data itu tidak, karena memang pertama mungkin sudah punya paspornya, kedua mungkin karena memang pilihan siswa tersebut ada di mengapa saya nggak keluar negeri katanya, saya mau di Indonesia saja. Nah, paling begitu. Ini untuk kelas A, kemudian ini untuk kelas B-nya, silakan bisa dilihat. eh Maaf Ustadz, yang kelas A diulang Mas Ustadz. Oke, baik baik saya ulangi lagi yang kelas A. Ya Ustadz, makasih. Ya, baik. Kita lanjut yang kelas B. Nah, kelas B eh, ada yang pas saya tanya ya Pak, saya udah punya, jadi saya nggak bikin ya nggak masalah. Jadi yang kalau kami kan pihak madrasah memfasilitasi, hanya memfasilitasi saja gitu. Bagi yang mau kolektif, ayo bareng-bareng kita bikin gitu. Jadi biar ya kita juga nggak datang ke imigrasinya gitu. Baik, kelas C ya. Ini kelas C. Oke, baik. Paling s- hanya itu Bapak Ibu informasi yang bisa Ustadz, kami apa Ustadz? sampaikan. Ya, Eh, itu bisa diubah nggak datanya, Ustadz?
Kenapa? Kenapa Pak? Da- Maaf. ya, mohon maaf. Oh, Anda potong, mohon maaf. Itu Ya, datanya bisa diubah nggak? maksudnya bisa di 12P Farhan Muhammad Asyamil. ya, Itu kan tidak ya. eh, diikutkan kan Ustaz, diikutkan. Oh gitu, baik, baik. Ya, Eh, bisa ini data bisa berubah. Tadi juga kan banyak anak-anak yang nanya. Eh, Siswa juga kadang bingung, Pak saya bingung nih katanya. Saya sih pengen, tapi nggak tahu orang tua bersedia apa enggak gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti kan mungkin saya bilang sama santrinya pada saat penelponan silahkan diskusi sama orang tua. Jadi misal kalau ada perubahan yang tadinya tidak menjadi ingin ikut ya silahkan iya, laporkan paling gitu. iya. Farhan Muhammad Asyamil diikutkan Ustaz. Baik, baik, siap, siap. Itu untuk siswa Ustaz ya, untuk santri. Untuk ya santri, Kalau orang tua santri tidak tidak ikut ya. Maksudnya eh, mm, mm. tidak bisa nebeng. Mungkin itu nanti dibicarakan, dijawabnya Iya, mungkin apa yang berwenang saya sih, paling gitu. syukur Ustaz. Gitu. Nanti bisa ditanyakan lagi saja Bapak, paling gitu. Iya, syukur. Baik, baik, paling begitu saja, Ustaz Hendra, pemaparan dari tim sukses kelas 12. Saya kembalikan kepada Ustaz Hendra. Syukran wa jazakumullahu khairan kasiron kepada Pak Rika yang sudah memaparkan terkait pelaksanaan bimbel dan juga pembuatan paspor kolektif. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masih ada waktu sekitar 20 menit gitu ya. Kita akan manfaatkan untuk sesi tanya jawab atau diskusi. Tentunya kami harapkan sekali tanggapan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan program yang dirancang oleh kami ini. Baik, kita mulai saja. Mungkin silahkan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau menyampaikan usulan dan saran, bisa raise hand dulu. Pertama dari Bapak Edi Effendi ya. Ini sudah mengangkat tangan kepada Bapak Edi. Kemudian nanti Bapak Ade Haris. Bisa. Untuk yang pertama silahkan Bapak Edi langsung mungkin menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak. Boleh Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya menyambut baik ini program ini ya untuk anak-anak kita ya. Perkenalkan saya Edi, nabinya dari Muhammad Nabil Aufa ya, kelas 12. Eh, dari program bimbingan belajar ini ada yang ingin saya tanyakan. Apakah bimbingan belajar ini juga bisa digunakan untuk yang ke luar negeri gitu ya? Luar negeri atau mungkin apakah ada bimbingan belajar yang khusus untuk yang ke luar negeri itu ya? Saat sama. Kemudian tadi belum jelas kapan ya mulainya ya, mulainya kapan. Kemudian eh, apa tadi Pak lupa ya. Oh, tadi udah ditanya Pak siapa tadi apakah paspor bisa bisa ikut nebeng gitu ya. Siapa tahu kan bisa sama-sama ikut ke luar negeri. Eh, itu aja Ustaz. Karena kan untuk bimbingan belajar tadi kan siapa tahu itu memang bisa digunakan juga untuk ke luar negeri atau mungkin di luar negeri ada khusus khusus apa namanya khusus dari apa namanya khusus ujiannya yang berbeda gitu mungkin. Itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Oke, baik, saya baik. Terima kasih Bapak. Mohon maaf. Baik, yang pertama bimbingan belajar yang ke luar negeri. Nah, kalau misalnya yang kami rancang ini, yang dengan ruang guru ini memang hanya untuk yang di dalam negeri, hanya untuk UTBK saja, gitu. Adapun yang ke luar negeri, biasanya tahun kemarin pun ada apa ya, bimbingan belajar untuk yang program syariah diniyah kata gitu. Diniyah. Memang kami rancang juga, cuman memang belum belum kami konsep ya. Paling habis ini beres baru kami akan mengkonsep untuk yang ke luar negeri. Gitu. Insya Allah akan kami laksanakan juga gitu. Kemudian kapan program bimbel yang
berbayar dengan ruang guru ini. Nah, rencananya kami gini, kami narik data dulu, nanti mungkin pas habis ini kami akan kasih Google Form untuk Bapak Ibu isi gitu. Isi, nanti Google Formnya dikasih. Nah, data sudah masuk ke kami. Nah, kami ajukan kepada pihak yayasan untuk mengadakan MOU dengan pihak ruang guru gitu. Paling kalau nggak sampai 1 bulan sih, insya Allah kalau misalnya mudah-mudahan lancar gitu, nggak sampai 1 bulan, itu baru ketahuan waktunya fixnya kapan gitu. Paling itu yang. Kemudian yang, nah ini yang bisa nggak orang tua tentang paspor yang tadi, Ustadz. Nah itu saya nggak tahu dah kalau yang itu. Silakan Ustadz. Baik, nah untuk pembuatan paspor bagi orang tua ya mudah-mudahan sih bisa mungkin ya, tapi tentu dengan pendataan terlebih dahulu gitu Pak ya. Kalau memang mau, insya Allah kita akan coba untuk fasilitasi juga gitu ya. Karena pada prinsipnya mungkin untuk pembuatan paspor ini kita hanya menjembatani gitu ya dari pihak imigrasi ya untuk hadir ke pondok kita seperti itu. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Ustadz Muhajir. Eh, Silakan Ustadz Muhajir, ada tambahan terkait dengan ini. Baik, Bismillah, izin menambahkan tadi pertanyaan dari Abu Nabil, Pak Edi, yang bertanya tentang apakah bimbel ini bisa dimanfaatkan untuk persiapan studi lanjut di luar negeri. Bimbel berbayar yang kami ajukan, kami fasilitasi ini memang target utamanya adalah membantu para santri bisa eh, tembus atau bisa lolos tes UTBK sehingga bisa melanjutkan studi di kampus-kampus umum negeri yang tersedia lewat jalur SNBT. Adapun persiapan bagi santri-santri yang ingin melanjutkan studi di luar negeri, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pendaftaran studi lanjut di kampus-kampus Timur Tengah itu alhamdulillah untuk beberapa tahun, kalau tidak salah 3 tahun belakangan ini itu tidak ada testingnya, tidak ada ujian masuknya, hanya mengirimkan berkas-berkas dan melengkapi berkas-berkas yang diminta saja. Sehingga harapannya ketika Ananda telah menyelesaikan pendidikan di pesantren di Islam Arisa Tangerang 2 ini, kemudian pun memiliki minat untuk melanjutkan studi di kampus-kampus Timur Tengah, itu harapannya dengan kita mengadakan program pembuatan paspor secara kolektif, berkas-berkas itu sudah ready semua karena di antara berkas yang sulit untuk didapat itu adalah pembuatan paspornya. Sehingga harapannya dengan adanya program paspor kolektif ini, ketika jatuh tempo waktu pendaftaran dibuka untuk kampus-kampus Timur Tengah, berkas ijazah, berkas akta lahir, kemudian paspor, SKCK, dan dokumen-dokumen yang lainnya. Insya Allah kami juga akan coba bantu untuk mengakomodir dan mengkoordinir penyiapan berkas-berkasnya. Nanti insya Allah akan dikomandoi oleh Pak Rika sebagai tim sukses kelas 12 untuk persiapan apa saja yang perlu disiapkan oleh Ananda untuk studi lanjut di Timur Tengah. Ustadz, bagaimana kalau anak saya belum punya KTP ataupun kartu identitas? Maka coba kami akan konsultasikan dengan pihak imigrasi
Bagaimana dengan siswa-siswa yang memang belum memiliki KTP? Harapannya nanti ada solusi mungkin barangkali dengan cukup dengan surat keterangan suket dari kecamatan ataupun kelurahan. Nanti insya Allah kami akan bantu koordinasikan terkait masalah ini juga. Dan Alhamdulillah kemarin di hari Rabu tanggal 7 Agustus Pesantren Islam Al-Irsyad Tenganan 2 Majalengka melalui Madrasah Aliyah telah membuat nota kesepahaman ataupun penandatanganan MOU dengan STDI Jember. Yang harapannya dengan adanya MOU ini, santri-santri Piat 2 alumni Madrasah Al-Irsyad Tengaran 2 akan mendapatkan kemudahan-kemudahan serta jalur khusus ketika ingin melanjutkan studi di STDI. Jadi insya Allah kami juga akan memberikan informasi kepada santri-santri, nanti juga kepada Bapak Ibu sekalian, benefit apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita telah menandatangani MOU dengan STDI Jember. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah 3 tahun belakangan ini untuk pendaftaran kampus-kampus Timur Tengah itu tidak ada tesnya. Hanya memang berdasarkan berkas dan juga nilai rata-rata sehingga kami selalu memotivasi santri dan juga mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk selalu memotivasi santri untuk bisa maksimal, optimal dalam belajarnya, maksimal, optimal dalam murojaahnya, maksimal dan optimal dalam mengerjakan soal-soal asesmen dengan harapan nanti mendapatkan nilai yang maksimal dan optimal yang ini menjadi bekal untuk melanjutkan studi baik di dalam maupun di luar negeri, baik itu kampus-kampus umum maupun kampus-kampus diniyah. Mungkin itu tambahan untuk pertanyaan dari Abu Nabil. Kemudian berikutnya terkait dengan apakah orang tua atau wali santri bisa ikut nebeng bikin pembuatan paspor. Ha- Harapannya bisa kita usahakan. Semoga saja bisa, namun memang kita perlu konsultasikan juga dengan pihak imigrasinya. Tapi itu mungkin yang bisa ditambahkan. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik, syukran jazakumullah khairan kasiran Ustaz Ahmad Muhajir sudah eh, memberikan jawaban. Mungkin itu juga bisa mewakili pertanyaan yang ada di chat gitu ya, terkait dengan persiapan ke studi lanjut ke luar negeri khususnya gitu ya. Jadi memang selama ini tidak ada tes untuk studi ke Timur Tengah, hanya penyiapan berkas. Nah, adapun mungkin saya tambahkan bahwa terkait persiapan untuk studi lanjut luar negeri juga kita insya Allah dari madrasah ada program juga untuk persiapan bahasa khususnya mungkin seperti itu. Sebagaimana yang tahun-tahun lalu kita biasanya mengadakan untuk tes bahasa yaitu tes TOEFL dan juga TOEFL walaupun memang ini sifatnya tidak resmi gitu ya, tapi ini insya Allah mungkin bisa menjadi gambaran bagi kita terkait kesiapan anak-anak kita dalam bahasa seperti itu. Baik, untuk berikutnya mungkin kita persilahkan pertanyaan dari Pak Ade Haris yang sudah mengangkat tangan. Kepada beliau dipersilahkan, Pak. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon informasi Ustaz terkait dengan pendaftaran kuliah ke Timur Tengah. Itu perkiraan tuh di bulan apa Ustaz? Kalau kalau TBK kan eh, kisaran bulan April atau Mei, anak-anak kan saat ini sudah ada persiapan ya untuk ikut UTBK. Nah, kalau ke Timur Tengah kira-kira kapan?
Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, untuk lanjut ke STDI Jember, yang Ana tahu ke STDI Jember itu ada persiapan bahasa ya di STDI Jember itu sekitar 1 tahun. Halo Ustadz, bisa Ya, Bapak, terdengar? Iya, jelas terus Pak. suaranya. Silakan Pak. Lanjut. Oh. Nah, untuk santri-santri Al Irsyad waktu SMP kan kepotong oleh COVID sekitar 1 tahun ya. Eh, itu kira-kira untuk bahasa Arabnya supaya bisa, maksudnya supaya ke STDI tidak ikut apa program persiapan bahasa atau untuk ke Timur Tengah, bagaimana Ustadz? Bahasa Arab para santri yang kelas 12 sekarang. Karena waktu itu pernah terpotong oleh COVID-19. Syukran Ustadz. Baik, syukron Pak Ade Haris atas pertanyaannya. Jadi ada dua pertanyaan. Pertama, kapan mungkin biasanya pembukaan eh, studi di Timur Tengah gitu Pak ya? Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait Nah, STI, apakah harus masuk dulu ke program I'dad Lugawi gitu ya? Mungkin untuk nah, ini bisa dijawab oleh Ustadz Muhajir. Betul Ustadz? Bismillah, terkait dengan pertanyaan dari Bapak Ade Haris, terkait dengan apakah santri-santri alumni Piat 2 ini bisa langsung mengikuti program kuliah yang ada di STDI tanpa harus mengikuti program eh, persiapan bahasa dulu atau penguatan bahasa dulu. Baik. Memang dalam eh, normalnya bahwa pendaftaran di STDI itu ada tesnya, dan informasi yang kami dapatkan sampai saat ini terkait dengan lembaga-lembaga yang memiliki kerjasama dengan MOU dengan STDI eh, dalam hal pendaftarnya memang ada kemudahan. Di antaranya mungkin bisa langsung masuk tanpa harus mengikuti tes, bisa langsung kuliah. Namun di antaranya ini memang berkaitan dengan juga nilai rata-rata. Ketika nilai rata-ratanya itu baik dan tinggi, maka eh, ada kesempatan untuk bisa atau besar kemungkinannya untuk bisa langsung mengikuti program kuliahnya tanpa harus mengikuti program persiapan bahasa. Kemudian terkait dengan pertanyaan Ustaz, apakah ada program yang disiapkan oleh madrasah untuk penguatan bahasa santri-santri kelas 12? Insya Allah kami akan membuatkan program bimbel seperti yang kita laksanakan di tahun sebelumnya, bimbel eh, mata pelajaran bahasa Arab, dan pengampunya adalah asatidah dari madrasah. Itu kita fokuskan untuk penguatan bahasa anak-anak. Namun memang terkadang eh, santri-santri kita ketika kita mengadakan kegiatan ataupun program ini, alhamdulillah di antara mereka banyak yang aktif dan juga mengikuti program tersebut, namun tidak sedikit yang eh, tidak atau belum bisa konsisten dalam mengikuti program tersebut, sehingga di samping madrasah menyiapkan program sekaligus juga memotivasi para santri untuk mengikuti program penguatan bahasa tersebut, kami juga mohon bantuan dan kerjasama dari Bapak Ibu, orang tua, dan wali santri kelas 12 untuk bisa selalu mensupport dan juga memotivasi anak-anak untuk bisa mengikuti program penguatan bahasa. Mobil khusus santri-santri yang ingin melanjutkan eh, jenjang pendidikannya ke kampus-kampus diniyah,
baik itu yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Eh, Barangkali nyambung juga, apakah Ustadz, Piat 2 ini sudah ada kerjasama dengan Libya? Qadarullah, sampai saat ini kami belum eh, melakukan kerjasama ataupun komunikasi dengan kampus Libya. Harapannya insya Allah di kesempatan-kesempatan ke depannya coba kita jalin komunikasi dan syukur-syukur nanti kita bisa juga membuat MOU dengan kampus Libya sehingga harapannya alumni Piatua Majalengka bisa berkesempatan untuk melanjutkan studi di Libya lebih besar peluangnya. Tapi barangkali itu Pak yang bisa dijawab. Barangkali ada pertanyaan yang belum terjawab, Ustaz Hendra, dari pertanyaan Bapak Ade Haris tadi. Baik, terima kasih Ustaz Muhajir. Eh, Sepertinya insya Allah sudah untuk terkait STDI mungkin tadi Ustaz, apakah itu juga anak-anak dari kita ini harus masuk dulu program IL yang ada di sana atau bagaimana Ustaz itu? Iya, tapi kalau santri-santri yang lulus STDI tanpa tes itu mereka bisa langsung kuliah. Namun bagi santri-santri yang di bawah mungkin passing grade yang langsung lolos itu mereka harus mengikuti tes dan dari hasil tes tersebut akan ada klasifikasi mana yang bisa langsung kuliah dan barangkali mana yang harus mengikuti program pembelajaran atau persiapan bahasa dulu. Tapi ini juga perlu kami konfirmasi kembali kepada pihak STDI kira-kira bagaimana kondisi dan saran-saran dari mereka terkait masalah itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Untuk selanjutnya mungkin saya akan menjawab pertanyaan melalui SMS gitu ya. Terkait studi lanjut Timur Tengah di bulan apa? Saya pikir tadi sudah dijawab oleh Ustadz Muhajir gitu ya. Kemudian ada Baik, pertanyaan Afan lagi. tadi Oh ya, yang studi lanjut untuk Timur Tengah ya, itu belum silakan terjawab Ustadz. tadi. Ya, silakan Ustadz. Mohon izin menambahkan, Saya biasanya belum. Belum. biasanya untuk pendaftaran di kampus-kampus Timur Tengah itu mulai dibuka di bulan Juli, Agustus sudah mulai dibuka dan itu biasa satu pintu lewat portal Minhati sehingga nanti insya Allah barangkali nanti ada sesi khusus begitu ya untuk kita mengulas terkait dengan studi lanjut ke Timur Tengah. Dan juga barangkali Bapak Ibu bisa memantau informasi atau kabar seputar studi lanjut di Timur Tengah. Nanti kami coba bantu kirimkan grupnya atau linknya. Bapak Ibu bisa pantau di situ. Insya Allah update juga informasinya. Dan mangga, walaupun saya jadi salah satu adminnya, tapi informasi yang saya dapatkan belum belum lengkap. Tapi barangkali nanti bisa dibantu oleh admin yang lainnya. Uh, Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya terkait pertanyaan kemudian untuk tes jalur undangan prestasi ke perguruan tinggi, apakah juga dikoordinir oleh madrasah? Baik, kami jawab langsung. Insya Allah untuk jalur prestasi, insya Allah madrasah akan memfasilitasi dan membantu dengan sepenuhnya karena memang biasanya untuk jalur prestasi atau jalur rapot ini itu dibuka di bulan Januari Februari sehingga anak-anak posisinya tentunya sedang di pesantren sehingga nanti insya Allah kita akan support sepenuhnya 100% untuk pendaftaran melalui jalur prestasi ini. Dan mungkin untuk informasi juga bahwa tahun kemarin Alhamdulillah melalui jalur prestasi ini ada dua anak kita ya, dua santri kita yang diterima melalui jalur prestasi ini dan harapannya mudah-mudahan tahun ini juga bisa lebih meningkat lagi. Kemudian berikutnya untuk Ustadz apakah ada kerjasama juga dengan Lipia ya tadi sudah dijawab gitu ya terkait ini. Kemudian apa
mohon dibuatkan grup sementara untuk yang mengikuti bimbel dan grup untuk pembuatan paspor. Insya Allah nanti kita akan akomodir untuk permintaan ini. Eh, Kemudian berikutnya, ya ini sudah terjawab. Ya, ini karena waktunya sudah jam 3 lewat, mungkin satu pertanyaan lagi lah ya dari Ibu Rohana yang sudah mengangkat tangan dari tadi sepertinya, silakan langsung saja, Bu. Ya, Ahmad Ustadz, terdengar nggak ya suara saya? Jelas, Bu, silakan. Jelas ya. Ya, Bismillah, Afwan Ustadz, saya mau tanya. Yang pertama tadi, bimbel ruang guru tuh offline apa online ya, Ustadz? Terus kan 48 sesi ya. Maksudnya 48 sesi tuh 48 pertemuan ya. Terus apa sudah dikasih gambaran untuk santri tentang jurusan yang nanti dipilih oleh santri gitu ya, Ustadz? Terus yang kedua, apakah sekolah juga bisa membantu untuk pengurusan KIP kuliah ya, Ustadz? Itu aja, Ustadz. Syukron. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait apa tadi, Pak? Bimbel offline apa online? Ya, bimbel offline dan offline online, silakan Pak Rika langsung. Baik, terima kasih. Kami coba jawab untuk yang apakah ini bimbel offline atau online. Eh, ini ada bimbel offline-nya ada, jadi dipanggil tutornya ke sekolah, ke madrasah. Tapi nanti juga ada online-nya. Itu yang kami rancang ya. Pada saat bulan apa tuh yang santri udah di rumah, April ya, April. Nah itu dilanjut dengan online gitu. Paling berapa kali? 1 bulan. Nah, paling itu jadi kombinasi antara online dan offline. Tapi memang lebih banyakannya yang offline-nya gitu. Kemudian jurusan, gambaran jurusan. Eh, Kami, saya sendiri sudah narik data banyak bahwa siswa juga udah ada minat. Bakat minat sudah ada di nanti mungkin ya pas bagi rapot ya Ustadz ya, akan kami sertakan gitu data-data, gambaran jurusan yang wali santri minta gitu ada. Nanti akan kami sertakan bersama rapot itu rencananya gitu. Paling baik paling itu Ustadz ininya sih. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Hendra silakan. Baik, terima kasih Pak Rika. Dilanjutkan mungkin tadi terkait bimbel 48 kali itu adalah 48 pertemuan gitu Pak ya. Jadi memang eh, rencananya bahwa 48 kali tadi sebagaimana disampaikan lebih banyak di pesantren gitu ya, karena memang anak-anak lebih banyak posisinya di sini. Walaupun nanti ketika anak libur ataupun misalkan setelah pelaksanaan ujian madrasah dan posisi mereka di rumah, maka itu akan dilanjutkan melalui online. Ya, seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan lagi, Pak. Oh ya, terkait minat dan bakat, insya Allah untuk Parika sendiri sudah memegang datanya dan rencananya ya tadi sebagaimana disampaikan akan dilampirkan ketika pembagian rapot PAS untuk bulan Desember nanti, insya Allah seperti itu, Pak. Sehingga nanti harapannya wali santri punya gambaran kira-kira ini anaknya minat dan bakatnya kemana gitu ya, untuk jurusan apa mungkin, sehingga akan lebih sesuai ketika mereka mengambil jurusan untuk perguruan tingginya seperti itu. Baik, seperti itu mungkin jawaban. Dan untuk tadi terkait di Lipia juga kita biasanya ada program ya untuk kelas 12 itu untuk tes soal-soal masuk Lipia, karena memang Lipia itu biasanya ya melalui tes, jalur tes tes tulis gitu ya. Sehingga insya Allah untuk kita madrasah menyiapkan juga atau mengadakan juga program tes untuk Lipia ini, maksudnya soal-soal yang sekiranya nanti biasanya muncul, dan alhamdulillah untuk tahun kemarin itu anak-anak kelas 12 dari kita itu ada 4 anak yang diterima ya di Lipia. Mudah-mudahan untuk tahun ini bisa lebih banyak lagi gitu harapannya. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian sepertinya waktu yang
sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena di sini sudah dikumandangkan azan untuk sholat asar. Jadi sekali lagi kami mohon maaf ya atas keterbatasan waktunya dan semua kekurangan untuk pelaksanaan Zoom siang hari ini. Kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kasiran kepada seluruh wali santri yang sudah berpartisipasi dalam acara siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, syukran wa warahmatullahi jazakumullahu khairan kasiran. wabarakatuh. Silakan untuk meninggalkan. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya, Izin Pak. live Pak Ustadz. Ya, silakan, Pak. Silakan. Syukran Ustadz, izin Ya, live. Afwan, silakan, Bu, silakan.